Shalom, puji Yesus, saya bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk menyapa saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu lagi di acara Saksian Hidup saya yang ke-65 di channel Bukit Sion. Saya bersyukur ya diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan isi hatinya yang kesekian ya. Saya senang ya bisa melanjutkan acara ini dan tetap eksis ya, meskipun banyak tantangan ya, banyak rintangan, tapi itu tidak menghalangi saya untuk melayani Tuhan dalam acara ini ya. Jadi karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu ya, jadi kita sudah sewajarnya untuk melayani Tuhan. Kalau saya dalam bentuk pelayanan seperti ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada bisa melayani Tuhan dalam bentuk yang lain. Ya, baik sebagai ibu rumah tangga atau sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa, mahasiswi atau sebagai apa saja profesi kita bisa melayani Tuhan di mana saja, kapan saja untuk memuliakan dan meninggikan namanya. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, Bapa di surga, pakailah hamba-Mu ini sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu yang ada ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Di kesempatan yang indah ini ya, saya akan menyampaikan satu tema saja ya. Dan sisanya kesaksian hidup saya. Saya berjanji ya di acara yang lalu, saya berjanji akan menyampaikan kesaksian hidup saya yang Tuhan nyatakan ya dengan cara dan waktunya yang tepat ya, yang merupakan suatu mujizat buat saya pribadi dan sangat berarti buat saya pribadi, dan akan saya sampaikan untuk menguatkan iman kita semua. Semua karena kemurahan Tuhan yang saya alami. Akan saya bagikan pada saudara-saudara semua dikasihi Tuhan, karena saya percaya saudara-saudara semua dimanapun berada saat ini sangat berharga di mata Tuhan, biji mata Tuhan, dan juga pasti mengalami mujizat dan kejadian-kejadian yang ajaib dalam hidup kalian semua. Amin. Meskipun kemasannya berbeda ya, tapi ada pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang pertolongannya itu tepat waktu. Ya, saya percaya saudara-saudara semua sudah pernah alami Tuhan dalam hidup kalian semua, dan mari kita makin mengenal Tuhan dengan lebih baik dan lebih dalam lagi. Salah satunya dengan mendengarkan acara saya hari ini. Kita harus fokus dan belajar ya untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga saya pribadi ya, setiap khotbah saya sampaikan itu juga untuk diri saya sendiri ya. Dan setiap khotbah yang saya sampaikan itu pasti suatu saat, suatu hari itu diuji. Saya diuji oleh Tuhan Yesus sesuai apa yang saya sampaikan di setiap acara ini ya. Jadi tidak main-main ya, baik siapapun juga yang sudah berani ya dipakai Tuhan, sudah berani menyampaikan isi hati Tuhan, baik di mimbar atau di acara-acara seperti ini, itu harus sudah siap untuk diuji secara pribadi oleh Tuhan. Dan itu sudah saya alami. Ya, nanti saya ceritakan di akhir acara saksian hidup saya pribadi. Tema hari ini yaitu gaya hidup
sistem kerajaan surga. Kita tahu ya, kita hidup di dunia ini memakai sistem dunia yang sudah tentu bertolak belakang dengan sistem kerajaan surga. Tapi itulah kenyataan ya, kita hidup di dunia ini, hidup dalam sistem dunia. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita untuk selalu menjaga gaya hidup menurut sistem kerajaan surga, ya, karena kita adalah anak-anaknya, kita adalah teladan ya bagi dunia ini, supaya dunia ini mengenal siapa Tuhan Yesus ya melalui hidup kita. Jadi kita jangan terseret oleh sistem dunia ini, meskipun kita hidup di dunia ini ya, meskipun sulit ya dan berat untuk menerapkan sistem kerajaan surga dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dimanapun saja, kapanpun, dimanapun, kita harus memakai gaya hidup sistem kerajaan surga. Tuhan Yesus pasti memampukan kita meskipun sulit ya, tapi Tuhan Yesus pasti memberi kita kesanggupan ya untuk menerapkan gaya hidup sistem kerajaan surga ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tentu saja sistem kerajaan surga ini tidak lepas dari gaya hidup Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus. Harus kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi intinya itu kita belajar untuk tenang ya di tengah topan badai kehidupan ini. Seperti kisah 12 murid Tuhan Yesus yang melewati Danau Galilea ya dengan sebuah kapal, dan Tuhan Yesus ada di dalamnya. Terjadi topan badai ya di tengah jalan. Itu kita belajar bahwa di tengah topan badai kehidupan ini jangan khawatir, ada Tuhan Yesus ya di dalam kapal kehidupan kita. Ya, jadi kita belajar dari kisah perjalanan 12 murid ini dengan kapal di Danau Galilea ya, bersama Tuhan Yesus di dalamnya. Sebenarnya 12 murid ini tidak perlu sampai histeris atau ketakutan ya saat topan badai melanda Danau Galilea tersebut dan kapal mereka terombang-ambing oleh topan badai tersebut. Sebenarnya mereka kalau mengenal siapa Tuhan Yesus yang ikut dalam perahunya, sebenarnya mereka tidak perlu panik. Ya, karena mereka belum mengenal siapa Tuhan Yesus ya dengan baik, maka mereka panik dan mengalami ketakutan yang luar biasa saat itu ya, takut kapalnya tenggelam. Itu manusiawi. Ya, kita semua pasti mengalami seperti itu kalau kita ada di kapal tersebut ya. Tapi kalau kita mengenal ya Tuhan Yesus dengan baik, dan Tuhan Yesus ada dalam kapal tersebut saat misal kita ada juga di dalam kapal tersebut ya, kita tidak perlu takut karena ada Tuhan Yesus. Dan kita mengenal Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa tertinggi ya, juru selamat, dan kekuasaan tertinggi ada di tangannya. Apa yang tidak bisa Tuhan Yesus lakukan, semua Tuhan Yesus bisa sanggup melakukan. Apa yang tidak ada menjadi ada oleh firman-Nya. Dan Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Ya tentu kita tidak perlu takut ya. Kecuali kalau tidak ada Tuhan Yesus dalam kapal kehidupan kita. Ya, itu kalau kita takut itu wajar ya. Karena dalam kapal kehidupan kita tidak ada Tuhan Yesus. Ya, jadi kita lihat ya di kisah ini. Jadi kalau kita introspeksi diri ya, kita ini punya iman yang kuat atau tidak, itu dapat kita lihat dari respon kita ya saat kita menghadapi topan badai kehidupan yang teramat berat. Mungkin yang terberat dalam hidup kita. Itu respon kita itu bagaimana? Ya, kita itu tetap beriman pada Tuhan Yesus, tetap tenang, tetap tinggal diam di dalam
lindungan yang Maha Tinggi, ya, tetap berdoa, percaya pada Tuhan Yesus, pada perlindungannya, pada penyertaannya yang sempurna. Tentu kita diluputkan ya dari segala hal yang buruk. Ya, Tuhan pasti membentengi kita, menghindarkan kita, meluputkan kita dari hal-hal yang buruk. Ya, apapun itu Tuhan sanggup melindungi kita, seperti yang Daud katakan di Mazmur ya, meskipun badai gelombang datang menderu ya, aku tetap tinggal diam dalam lindungan yang Maha Tinggi. Ya, kita meniru teladan Raja Daud ini. Jadi Raja Daud ini berlindung dalam lindungan yang Maha Tinggi saat ombak sebesar apapun ya melanda hidup kita, topan badai sebesar apapun melanda hidup kita tetap tinggal tenang di dalam lindungan yang Maha Tinggi. Amin. Karena dalam tinggal tenang ada kekuatan kita, yaitu kekuatan dari Tuhan Yesus. Kadang Tuhan Yesus itu mengajak kita untuk diam saat kita mengalami cobaan yang teramat sangat berat ya. Itu kita diajak untuk tinggal tenang dan diam. Diam bukan berarti melamun ya, bukan berarti pandangan kosong, pikiran kosong, bukan. Diam dan berdoa dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas semuanya ya, semuanya di dalam tangan Tuhan. Ya, jadi kita jangan sampai ya, kalau ada hantaman badai kehidupan yang amat dahsyat yang terjadinya itu sewaktu-waktu yang kadang kita tidak siap ya, itu jangan sampai kita itu kehilangan iman. Kita tetap percaya, tetap beriman, bahkan iman kita lebih dalam lagi saat terjadi hempasan atau terpaan topan badai yang dahsyat. Iman kita lebih dalam lagi ya, karena kita tidak menyadari ya, saat topan badai kehidupan yang dahsyat itu tiba-tiba datang, kalau kita sampai ketakutan ya, itu ketakutan tuh sebenarnya tuh harus dilawan dengan iman. Kalau tidak dilawan dengan iman, ketakutan itu akan melumpuhkan kerohanian kita. Perlahan tapi pasti kerohanian kita makin lemah dan mengalami kelumpuhan total. Itu sangat berbahaya. Ya, jadi saat badai hidup yang dahsyat datang, kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Ya, aku besertamu senantiasa, tidak sedetik pun Tuhan Yesus meninggalkan kita. Itu harus kita imani. Ya, karena problem itu biasanya itu ada di dalam hati kita. Ya. Dan hati kita itu dicekik oleh topan badai tersebut. Apapun ya, bentuk topan badai tersebut, bisa masalah ekonomi, kesehatan ya, masalah keluarga dan lain-lain ya. Itu harus kita siap menghadapi terpaan topan badai yang terhebat sekalipun, kita harus siap menghadapinya bersama Tuhan Yesus. Amin. Jadi Tuhan kadang tuh mengajak kita untuk diam ya, supaya kita masuk ke level yang lebih tinggi ya, naik kelas lah ya istilahnya. Kalau kita berhasil ya melewati topan badai kehidupan tersebut bersama Tuhan Yesus, kita naik kelas. Jadi tenang, kalau terjadi apa-apa kita jangan panik, harus tenang ya. Kita belajar ya di ilmu alam, kita belajar bahwa ombak itu kan di atas permukaan laut saja, meskipun sedahsyat apa, sebesar apa ya, yang di dalam laut itu tidak mengalami gonjang-ganjing ombak yang besar di atas itu. Di kedalaman laut tertentu itu tidak terasa. Jadi di kedalaman laut, apalagi di dasar laut ya, itu tenang ya, tenang,
tidak tahu kalau di atas itu ada badai topan ombak yang besar itu di kedalaman tertentu atau bahkan di dasar laut itu tetap seperti tidak terjadi apa-apa gitu ya. Ya memang tidak terjadi apa-apa ya di kedalaman laut tertentu, bahkan di dasar laut itu lebih tenang lagi. Jadi kita belajar dari ilmu pengetahuan alam ini dapat kita petik ya hikmahnya. Jadi kita jangan mempunyai iman yang cetek, kita jangan mempunyai iman yang dangkal, kita harus mempunyai iman yang dalam. Seperti dasar laut tadi ya. Jadi semakin dalam semakin tenang. Ya. Kalau iman kita cetek atau dangkal, itu hidup kita itu gampang dibikin kacau ya, stres, takut ini, takut itu ya. Banyak serangan-serangan, banyak berita yang menakutkan, mungkin memang terjadi benar-benar ya, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu di permukaan laut itu ibaratnya itu seperti ombak yang mengamuk tadi ya. Jadi kalau kita punya iman yang dangkal, kita tidak akan tenang, hidup kita tidak akan damai. Karena banyak riak-riak ombak itu yang macam-macam bentuknya ya. Riak-riak ombak itu diumpamakan tuh banyak kejadian-kejadian yang mengguncang iman kita ya. Oleh sebab itu kita harus punya iman yang dalam ya. Jadi jangan iman yang asal-asalan, iman yang suam-suam kuku ya. Itu gampang kita terlindas oleh badai topan hidup atau terhempas oleh sapuan topan hidup yang dahsyat tersebut. Kita gampang terhempas ya, gampang terseret. Kalau kita punya iman yang dalam, meskipun terjadi topan badai hidup yang luar biasa yang dahsyat, kita tetap tenang ya, kita tetap berdoa dengan tenang, tidak khawatir, tidak panik, kita tetap diam di dalam lindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita tetap bisa tinggal tenang. Di dalam tinggal tenang kita bisa berdoa. Karena kalau kita panik, kita bahasa Jawanya itu gubuk kabeh gitu ya, itu tidak bisa kita berdoa kalau kita gubuk kabeh gitu ya. Jadi harus tenang. Dan lagi kita tidak boleh sampai hilang nalar kita hilang. Kalau ketakutan kan kadang nggak bisa mikir ya, seperti blank gitu ya, seperti nggak bisa berbuat apa-apa. Itu ciri-ciri orang yang ketakutan, yang tidak punya iman yang kuat. Bahasa Jawanya tuh seperti ketenggengan ya, orang Jawa bilang tuh ketenggengan, dengar-dengar seperti tidak percaya kenyataan yang ada, tidak bisa menerima kenyataan yang ada, dia tidak siap menerima topan badai yang begitu besar dengan tiba-tiba ya. Itu tanda orang yang dikuasai oleh ketakutan. Mari kita introspeksi diri, respon kita ini bagaimana saat terjadi hal yang buruk. Apakah kita ketenggengan, dengar-dengar, tidak bisa nalar, tidak bisa mikir, blank? Apa kita tetap tinggal tenang dan berdoa dan diam di bawah kaki Tuhan Yesus, percaya Tuhan lindungi, Tuhan sertai, percaya kita baik-baik saja dalam lindungan yang maha tinggi. Bukankah itu yang berjanji Tuhan, bukan manusia ya? Kalau manusia janji bisa meleset ya, janji kita dilindungi ternyata ditinggal ya, kita tidak dilindungi, itu janji manusia. Kalau janji Tuhan bilang dilindungi, pasti dilindungi, karena janji Tuhan ya dan amin ya. Jadi itulah pesan Tuhan hari ini ya. Apapun yang terjadi, kita tetap harus tinggal tenang di bawah lindungan yang maha tinggi ya. Jadi ada tambahan ya. Jadi tiada hari ya tanpa berjalan bersama Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai kita ya.
Kita ingat ya kisah eh, yang perahu yang dinaiki 12 murid dan Tuhan Yesus beserta ke-12 murid tersebut ya, yang berlayar di Danau Galilea. Kita selalu ingat itu. Saat badai hidup datang, kita ingat kisah itu. Ya, kita tidak perlu takut karena ada Tuhan dalam perahu kehidupan kita. Itu pesan Tuhan hari ini. Ya, jadi boleh ya badai menerpa sebesar apa, sehebat apa, boleh menerpa hidup kita. Tapi kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi tetap bergaul erat dengan Tuhan Yesus hari demi hari. Ya. Jadi jangan lupa kita belajar taat dan setia. Kalau kita bergaul dengan Tuhan Yesus makin erat, makin akrab ya, kita pasti bisa taat dan setia. Dan kalau kita bisa taat dan setia, kita pasti bisa mengampuni ya orang yang menyakiti hati kita luar biasa, orang yang sudah menjatuhkan kita luar biasa, sudah menginjak-injak kita sampai bahasa Jawanya tuh sampai meletet ya, cemet. Itu kita bisa mengampuni mereka. Kalau kita belajar bergaul dengan Tuhan lebih erat tiap hari, akhirnya kita bisa taat, bisa setia, akhirnya kita punya kasih ya. Kasih yang seperti kasih Tuhan yang tidak menuntut, kasih yang sejati ya, kasih yang rela berkorban. Kita pasti bisa mendoakan orang yang menyakiti kita, orang yang sudah menginjak-injak kita, menghina kita, menusuk dari belakang, dan yang merencanakan hal-hal yang buruk yang akan datang pun ya, yang akan terjadi. Itu kita harus bisa mendoakan mereka, mengasihi mereka, memberkati mereka. Jadi doa kita itu ya dibikin sistem prioritas gitu loh ya. Jadi yang kita doakan pertama kali yaitu orang yang sudah menyakiti hati kita sampai berdarah-darah, sampai hancur hati kita, itu yang kita doakan pertama kali. Ya, berkati orang itu. Aku ampuni, aku lepaskan pengampunan bagi orang itu. Ya, jadi itu prioritas doa kita yang pertama. Kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita, mendoakan orang yang menyakiti hati kita, membuat hidup kita ini berantakan ya, hancur berkeping-keping mungkin ya, atau yang mengadu domba kita, itu kita doakan terlebih dahulu dalam doa kita. Nomor 1 itu. Nomor 2, keluarga kita ya, anggota keluarga kita, anak, suami atau istri ya. Lingkar pertama ya, jadi lingkar kedua ya, orang tua, saudara kandung, lingkar ketiga dan seterusnya. Ya, jadi Tuhan mengingatkan kita untuk membuat sistem prioritas dalam doa kita. Ya tentu saja dalam doa kita harus mengucap syukur terlebih dahulu ya. Ucapan syukur itu penting. Saya selalu mengucap syukur terlebih dahulu dalam setiap doa saya. Tapi saya baru sadar ya, ternyata saya lupa ya mendoakan orang yang menyakiti hati saya dengan teramat sangat. Seolah-olah seperti sudah kelewatan, sudah nggak bisa diampuni nih orang. Tapi Tuhan mengingatkan dalam doa saya harus bisa memberkati orang itu, mengampuni orang itu. Ya, kita semua harus bisa. Itu kita belajar bergaul dengan Tuhan itu ya seperti itu ya. Kalau kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, itu berarti kita bergaul erat dengan Tuhan ya, bergaul dengan indah ya, terjalin hubungan yang indah dengan Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan ingin hubungan kita itu terjaga dengan manis ya, dengan baik, indah ya. Ya itulah pesan Tuhan hari ini. Dan ada tambahan ya,
Orang benar itu akan tersenyum melihat masa depannya. Tidak peduli ya dunia gonjang-ganjing, resesi, apalah, krismon atau apa, ada wabah sekalipun ya. Masa depan orang benar itu sudah dijamin oleh Tuhan, ya. Jadi orang benar tersenyum melihat hari depannya. Itu ada ayatnya ya, bisa saudara baca sendiri di rumah. Dan seburuk apapun ya masa lalumu, ya ceritamu di masa lalu, atau sebesar apa kesalahan kita di masa lalu, ya, atau yang barusan terjadi kemarin atau barusan ini beberapa jam yang lalu, seberapa besar dosamu, ya, kesalahanmu, selagi kita masih bernafas, ya, Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk bertobat. Saat kita bertobat sungguh-sungguh, ya Tuhan memulihkan hidup kita. Semua aspek hidup kita dipulihkan, dosa kita diampuni. Ada pengharapan baru. Amin. Ya, itulah pesan Tuhan hari ini. Jadi kita masuk ke kesaksian hidup saya ya. Jadi ini kesaksian hidup saya ini sudah saya planning ya. Waktu acara saya yang kesaksian hidup yang ke-64 itu sudah saya planning. Mau kesaksian ini ya. Ternyata apa yang saya rencanakan itu berubah ya. Berubah arahnya tidak ke situ. Meskipun saya tidak menutup-nutupi ya kesaksian saya yang sudah saya planning tersebut. Tapi ada pesan khusus ya yang Tuhan ingin sampaikan melalui kesaksian hidup saya. Jadi saya mengalami topan badai kehidupan yang teramat sangat berat ya. Yaitu yang mau saya saksikan terlebih dahulu ya sebelum saksian saya yang berikutnya ya. Ada beberapa saksian hidup saya tapi yang saya dahulukan yaitu yang sesuai dengan tema hari ini yaitu topan kehidupan yang super berat ya dalam hidup saya menurut saya ya. Jadi kalau bukan karena kemurahan Tuhan dan Tuhan memberi kekuatan pada saya, mungkin saya tidak bisa khotbah lagi hari ini di acara ini. Sudah tidak sanggup saya melanjutkan ya kesaksian hidup saya yang ke-65 ini. Tapi karena Tuhan memberi saya kekuatan dan memberi saya penghiburan, sehingga saya bisa melewati badai topan kehidupan atau tornado yang terbesar dalam hidup saya ini dengan tinggal diam dan berdoa dan berserah penuh pada Tuhan ya, sehingga saya bisa melewati topan badai kehidupan saya ini dengan Tuhan Yesus dengan baik. Amin. Ya, jadi kesaksian hidup saya ini tidak bisa saya ungkapkan di sini karena itu profesi ya, masalah keluarga saya. Jadi intinya itu saya sudah dipulihkan dari yang hancur lebur sudah jadi bubur ceritanya ya. Tapi sama Tuhan bisa diolah jadi bubur ayam. Ya itu mungkin ya gambarannya seperti itu. Sehingga masih bisa berguna gitu ya. Jadi Tuhan itu selalu memakai keadaan yang terburuk itu menjadi kebaikan bagi kita. Ya, itu sudah saya alami. Oleh sebab itu saudara-saudara jangan berkecil hati ya jika mengalami ujian iman yang terberat sekalipun ya, ujian pribadi, karena tiap orang tuh ujiannya tidak sama ya, dan kadar beratnya itu juga tidak sama. Ada yang ujiannya itu ringan ya, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang super berat, ada yang selevel Ayub. Itu paling berat menurut saya ya. Dan saya alami yang seperti Ayub itu. Bagi saya ya.
Mungkin bagi orang lain itu belum selevel Ayub. Tapi bagi saya itu sudah, ya meskipun tidak selevel Ayub itu hampir sama dengan penderitaan yang dialami Ayub. Karena kekuatan Ayub dengan kekuatan saya yang tidak sama. Jadi Tuhan memberi kekuatan itu tidak melebihi kekuatan kita, ya. Jadi saya bersyukur meskipun bagi saya itu seperti ujian iman yang seberat Ayub, tapi saya bersyukur ya itu tidak melebihi kekuatan saya dan saya bisa melewati dengan baik bersama Tuhan Yesus, ya. Oleh sebab itu saudara, mari kita perdalam ya, bergaul erat dengan Tuhan day by day. Ya, dan kesaksian saya yang selanjutnya saat anak saya wisuda. Anak pertama saya wisuda di Jakarta, di Binus Jakarta, di wisuda di sana S1 sekitar 2 tahun yang lalu ya. Itu tidak sengaja ya, alat make up yang sudah saya persiapkan untuk acara wisuda anak saya, 1 tas gitu, itu bahasa Jawanya tuh keselesut gitu ya. Nggak tahu keselesut atau hilang gitu loh ya, apa terselip lah ya, bahasa Indonesianya tuh terselip di mana saya cari nggak ketemu. Ya, jadi waktu itu kan sempat nginep di hotel ya. Jadi barangnya tuh banyak, tas-tas tuh banyak, koper-koper banyak. Saya lupa saya taruh mana yang 1 tas make up itu tadi. Padahal ini acara sudah mau dimulai. Wisuda anak saya ini mau dimulai, sudah pakai baju yang lumayan ya untuk wisuda anak saya. Semua sudah ganti baju yang baju batik ya. Tinggal make up-nya ini loh. Ini make up-nya ini bagaimana? Kalau tas make up saya itu terselip, padahal ini waktunya udah mepet. Akhirnya tetap terselip ya, sampai acara selesai tas kosmetik tersebut tidak ketemu. Tapi puji Tuhan ya, saya bisa tampil di depan kamera waktu foto studio keluarga tuh ya. Itu saya didandani Tuhan Yesus, luar biasa ya, dengan caranya yang ajaib. Juga anak saya didandani Tuhan Yesus, sehingga kami yang cewek-cewek ini terutama ya, yang ribet ini kan yang cewek. Kalau anak saya dengan suami saya kan nggak perlu make up, itu bisa tampil ya tampil dengan make up tipis-tipis lah ya. Enggak seperti orang bangun tidur gitu ya, cuma sisiran aja, enggak make up apapun, itu kan nanti di foto jelek ya. Ya itulah. Ya, bagi saya itu suatu mujizat. Ya, bisa tampil menarik di foto studio tuh, kan itu untuk kenangan seumur hidup ya. Tak bisa dibayangkan ya kalau sampai saya dan anak saya yang cewek itu, adiknya Yonatan tuh ya, kan cewek SMA kelas 3 waktu itu ya. Itu tampil tanpa make up itu bagaimana gitu loh ya. Untuk kenangan seumur hidup itu kan lucu gitu loh ya, kalau ada foto wisuda kok enggak make up gitu ya. Seperti orang bangun tidur. Ya puji Tuhan ya. Jadi hasil fotonya itu layak untuk dilihat dan menarik untuk dilihat. Ya, jadi saya bisa make up tipis-tipis, rambut saya juga bisa di curly ya, di curly atau di apa tuh, di kelontung itu loh ya. Anak saya juga rambutnya ditata Tuhan Yesus dengan baik, rambut saya juga bisa ditata Tuhan Yesus dengan baik. Saya bisa lipstikan ya, pakai bulu mata palsu juga. Anak saya juga punya pakai bulu mata palsu, pakai lipstik ya, pensil alis, blush on, bedak tipis-tipis ya, meskipun tidak tebel tapi pokoknya enggak luntur gitu aja. Jadi pertolongan Tuhan itu sederhana, tidak berlebihan, pas gitu loh. Ya, jadi itu kesaksian hidup saya. Terima kasih ya sudah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Saya akan sampaikan kesaksian hidup saya yang lain di acara saya selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.